Hai guys, balik lagi sama gue, Huhi. Pernah nggak sih kita merasa bingung, kenapa ada orang yang kelihatannya selalu punya uang, walaupun mereka nggak pernah terlihat pamer? Jalan-jalan ke luar negeri, makan di restoran mewah, tapi nggak pernah pamer di Instagram. Sementara itu, ada juga orang yang selalu kelihatan hidup mewah di media sosial, tapi di belakang layar justru terlilit utang. Kerjaannya pamer tas baru, sepatu baru, mobil baru, tapi ternyata itu semua dibeli dengan cara kredit, atau bahkan minjem uang sana-sini. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan kedua tipe orang ini? Jawabannya seringkali ada di cara mereka memandang uang dan kebiasaan dalam membelanjakannya. Di video kali ini, gue mau bahas mindset orang kaya, terutama hal-hal yang mereka hindari untuk dibeli. Siapa tahu, dengan mengubah cara pandang kita soal uang, pelan-pelan kita juga bisa hidup lebih sejahtera kan? Yuk, let's get to us. Hal pertama yang hampir pasti dihindari oleh orang kaya, membeli sesuatu hanya untuk membuat orang lain terkesan. Gue yakin kita semua pernah deh ngerasa insecure kalau lihat teman pakai barang branded. Terus, terbesit di pikiran, wah, gue harus punya juga nih, biar nggak dibilang ketinggalan zaman. Nah, orang kaya biasanya bodoh amat sama pandangan orang lain, guys. Mereka lebih fokus pada apa yang benar-benar mereka butuhkan, dan apa yang memberikan nilai tambah dalam hidup mereka. Buat apa punya barang mahal tapi nggak kepakai, cuma dipajang di lemari? Mendingan uangnya dipakai buat hal yang lebih bermanfaat, iya nggak? Bukannya bahagia, malah jadi merasa terbebani karena harus terus terlihat kaya. Padahal, kebahagiaan sejati itu nggak bisa diukur dari materi kan? Justru, orang kaya yang sejati biasanya tampil sederhana. Mereka pakai baju yang nyaman, makan makanan yang enak, dan menjalani hidup dengan tenang tanpa harus pusing mikirin penilaian orang lain. Simple, tapi elegan. Siapa sih yang nggak suka diskon? Gue rasa semua orang pasti suka, ya kan? Tapi disinilah letak betakannya, guys. Banyak orang tergoda membeli barang yang sebenarnya nggak mereka butuhkan, hanya karena harganya sedang murah. Misalnya, beli 3 baju sekaligus karena ada promo, beli 2 gratis 1, padahal yang benar-benar dibutuhkan hanya 1. Orang kaya punya kebiasaan berbeda nih. Mereka nggak melihat diskon sebagai alasan untuk membeli sesuatu. Mereka selalu bertanya dulu, apakah barang ini benar-benar saya butuhkan? Apakah barang ini akan berguna dalam jangka panjang? Kalau jawabannya tidak, maka mereka nggak akan membelinya, meskipun diskonnya 90%. Bayangin deh, berapa banyak baju di lemari kita yang masih ada label harganya karena nggak pernah dipakai. Nah, daripada numpuk barang nggak berguna, mending kita belajar dari orang kaya yang lebih bijak dalam mengelola uang. Prinsipnya adalah beli barang hanya kalau kita benar-benar membutuhkan atau sudah merencanakannya sebelumnya. Diskon hanyalah bonus, bukan alasan utama untuk belanja. Chapter 3. Gadget baru terus. Nggak usah memaksakan diri. Kita hidup di era teknologi yang berkembang cepat banget ya guys. Setiap tahun ada saja model baru dari ponsel, laptop, atau perangkat lainnya. Fitur-fiturnya makin canggih, desainnya makin keren, kameranya makin jernih. Bikin ngiler deh. Banyak orang merasa harus selalu mengikuti tren ini, meskipun mereka harus mengorbankan keuangan mereka. Gaji bulanan habis buat cicil gadget baru, padahal gadget lama masih berfungsi dengan baik. Nggak sedikit juga yang rela ngutang sana-sini demi bisa pamer gadget terbaru. Apa iya harus kayak gitu? Coba deh, kita tiru mindset orang kaya. Mereka nggak akan membeli gadget baru hanya karena ingin terlihat mengikuti tren. Mereka lebih fokus pada fungsi dan kebutuhan. Kalau ponsel yang mereka gunakan sekarang masih bisa memenuhi kebutuhan mereka, kenapa harus ganti? Toh, fungsinya sama aja kan? Selain itu, mereka juga mempertimbangkan depresiasi nilai. Barang elektronik cenderung cepat kehilangan nilainya guys. Jadi, daripada membuang uang untuk sesuatu yang terus kehilangan nilai, mereka lebih memilih untuk menggunakan uang itu untuk investasi atau kebutuhan lain yang lebih penting. Chapter 4. Mending mahal berkualitas daripada murah merana. Salah satu kebiasaan menarik dari orang kaya adalah mereka lebih memilih membeli barang berkualitas, meskipun harganya lebih mahal di awal. Mungkin kita sering mikir, ngapain beli sepatu mahal-mahal? Toh, fungsinya sama aja kayak sepatu murah. Eits, tunggu dulu guys. Ada alasan di balik kebiasaan orang kaya ini. Mereka tahu bahwa barang berkualitas akan lebih tahan lama
sehingga mereka nggak perlu sering-sering menggantinya. Contohnya, sepatu kulit asli yang harganya lebih mahal, tapi bisa bertahan bertahun-tahun. Bandingkan dengan sepatu murah yang mungkin hanya bertahan beberapa bulan sebelum rusak. Dalam jangka panjang, membeli barang berkualitas justru lebih hemat, karena kita nggak perlu terus-menerus mengganti barang tersebut. Bayangin deh, kalau kita harus beli sepatu baru setiap 3 bulan sekali, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan? Mendingan beli sepatu yang agak mahal, tapi awet bertahun-tahun kan? Orang kaya juga cenderung menghindari barang murah yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Mereka tahu bahwa barang dengan harga terlalu rendah, biasanya datang dengan kualitas yang rendah pula. Prinsip mereka sederhana, lebih baik membeli sekali untuk jangka panjang, daripada harus membeli berkali-kali untuk barang yang sama. Setuju nggak? Chapter 5. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan gengsi. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak orang, memaksakan gaya hidup yang lebih tinggi daripada kemampuan mereka. Mungkin karena ingin terlihat setara dengan teman, terpengaruh oleh tren di media sosial, atau gengsi kalau kelihatan nggak mampu. Padahal, memaksakan diri untuk hidup mewah di luar kemampuan, cuma akan bikin kita stres dan terlilit utang. Orang kaya sangat paham batas kemampuan mereka. Mereka hidup sesuai dengan pendapatan mereka, bahkan seringkali di bawah itu. Mereka nggak akan memaksakan diri untuk membeli sesuatu yang nggak mereka butuhkan, hanya demi terlihat kaya di mata orang lain. Kalau mereka ingin sesuatu yang mewah, mereka menabung dulu atau mengalokasikan anggaran untuk itu. Mereka nggak akan mengorbankan kebutuhan dasar atau mengambil utang hanya untuk terlihat wah. Misalnya, mereka nggak akan memaksakan makan di restoran mahal setiap minggu, hanya karena ingin terlihat mewah. Sebaliknya, mereka akan fokus pada kebutuhan utama mereka, dan hanya sesekali menikmati kemewahan, ketika kondisi keuangan mereka benar-benar memungkinkan. Mereka lebih memilih untuk menginvestasikan uang mereka, mengembangkan bisnis, atau membantu orang lain, daripada menghabiskannya untuk hal-hal yang nggak penting. Ingat guys, kebahagiaan sejati itu nggak bisa diukur dari materi. Lebih baik hidup sederhana tapi tenang dan bahagia, daripada hidup mewah tapi penuh kepalsuan dan beban utang. Outro. Yuk ubah mindset kita. Sekarang, mari kita bandingkan mindset orang kaya dan orang biasa. Orang biasa cenderung berpikir pendek, bagaimana cara memuaskan keinginan mereka saat ini. Sedangkan orang kaya berpikir panjang, bagaimana cara keputusan mereka hari ini akan memengaruhi masa depan mereka. Orang kaya juga selalu bertanya, apakah ini akan menambah nilai dalam hidup saya? Kalau jawabannya tidak, mereka nggak akan melakukannya. Mereka paham bahwa uang adalah alat, bukan tujuan. Jadi mereka lebih memilih menggunakannya untuk hal-hal yang benar-benar penting, atau memberikan keuntungan jangka panjang. Sebaliknya, banyak orang biasa justru membelanjakan uang mereka untuk hal-hal yang sebenarnya nggak mereka butuhkan. Akibatnya mereka sulit menabung, apalagi berinvestasi. Padahal, menabung dan berinvestasi itu penting banget loh untuk masa depan kita. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kebiasaan ini? Menjadi kaya bukan hanya soal berapa banyak uang yang kita miliki, tapi juga bagaimana cara kita mengelolanya. Dengan menghindari 5 hal tadi, barang untuk pamer, barang diskonan yang gak perlu, gadget baru yang gak penting, barang murah yang gampang rusak, dan gaya hidup yang melebihi kemampuan, kita bisa mulai membangun kebiasaan yang lebih sehat secara finansial. Ingat, perubahan kecil dalam cara kita membelanjakan uang bisa membawa dampak besar dalam jangka panjang. Yuk, mulai ubah mindset kita dari sekarang. Apa menurutmu kebiasaan ini masuk akal? Atau kamu punya pengalaman serupa? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar.